Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas saham Indonesia Kendaraan Terminal atau IPCC. Kenapa saya tertarik membahas saham ini? Langsung saja saya akan mencoba memulai dari fundamentalnya. Nah, emiten ini sudah mengeluarkan laporan di kuartal ketiganya. Sampai dengan kuartal ketiga, di sini terlihat dia mencatatkan laba sebesar 141 miliar rupiah, teman-teman. Nah, kita perhatikan dari tahun 2020 dia mencapai laba minus, tapi dari tahun 2021 kembali positif dan peningkatannya lumayan signifikan sampai dengan tahun 2023 kuartal ketiga, teman-teman. Nah, apabila kita perhatikan, di sini labanya itu sudah mengalami peningkatan yang termasuk signifikan, dan bisa saja nanti di kuartal keempat labanya sekarang ini akan melebihi laba tahun 2022. Nah, faktor apa saja yang menjadi penyumbang atau menjadi poin-poin penting dalam peningkatan laba ini? Langsung saja kita lihat dari laporan keuangannya. Nah, dari sisi pendapatan, untuk pendapatan operasinya sendiri atau menjadi core bisnis dari emiten ini tuh mengalami peningkatan di kuartal yang sama, yaitu September di tahun 2023 dengan tahun 2022. Nah, di sini ada peningkatan, teman-teman, kurang lebih memang 40-an miliar, teman-teman. Dari 508 miliar menjadi 548 miliar. Artinya adanya peningkatan performa dari tahun lalu ke tahun sekarang. Nah, kemudian dari beban pokok pendapatannya atau beban pokok penjualan di sini juga terjadi peningkatan dari 264 miliar menjadi 288. Sehingga dihasilkan laba kotornya di 249 miliar. Nah, dari sisi bebannya, ini hal yang menurut saya positif, teman-teman. Di sini beban umum dan administrasinya itu terjadi penurunan kurang lebih 20-an miliar, teman-teman. Dari 72 miliar menjadi 58 miliar. Artinya emiten ini cukup efisien, teman-teman, untuk mengelola biaya-biaya atau beban yang terjadi untuk operasionalnya. Nah, sehingga di sini terdapat laba usaha sebesar 188 miliar, dan setelah dikurangi pajak dan juga beban ataupun pendapatan lainnya, didapat laba tahun berjalan itu di 141 miliar. Lebih tinggi dari laba di kuartal yang sama di tahun yang lalu, yaitu hanya mencapai 108 miliar. Kurang lebih ada 33 miliar peningkatan dari periode sebelumnya. Ini cukup menarik, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan dari sisi ekuitas. Ekuitasnya juga cukup bagus ya menurut saya, teman-teman. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 itu mengalami peningkatan hingga sekarang mencapai 1,2 triliun. Nah, ini adanya peningkatan 4% dari periode tahun 2022. Dari sisi EPS, dia mencapai angka 104, sudah cukup jauh melebihi dari EPS tahun-tahun sebelumnya, yang dimana bahkan tahun 2020 dia mengalami EPS minus. Nah, untuk saham beredarnya dia mencapai angka 1,8 miliar lembar dan tetap bertahan di angka yang sama. Nah, kemudian dari sisi utangnya ini terjadi penurunan signifikan di tahun 2023, teman-teman. Untuk lebih jelasnya di sini kita melihat grafik. Memang dari tahun 2020 terjadi peningkatan utang signifikan. Mungkin ini diakibatkan adanya pandemi COVID, dan 2021 juga meningkat, dan 2022 meningkat. Tapi yang cukup fantastis di tahun 2023 ini, sampai dengan kuartal berjalan, terjadi penurunan yang cukup signifikan menurut saya, teman-teman. Lebih dari setengah utangnya ini menurun ataupun berkurang, dan ini menjadi poin yang menarik dari emiten ini. Walaupun memang dari sisi penambahan atau penurunan kasnya, emiten ini mengalami penurunan kas, teman-teman, sebesar 406 miliar. Mungkin inilah salah satu faktor yang mengakibatkan penurunan utang tadi, karena adanya pelunasan utang mungkin yang mempergunakan kasnya, teman-teman. Nah, untuk posisi kas pada akhir periode itu memang mencapai 613 miliar. Nah, ini merupakan pengurangan yang terjadi karena adanya pembayaran utang tadi, sehingga secara arus kas dia mengalami penurunan sebesar 406 miliar, teman-teman. Artinya bagus, emiten ini concern terhadap utangnya. Kemudian dari sisi ROE,
Di sini tercatat ROE-nya sudah cukup bagus, yang ke-15 sudah di atas 2 digit, dan secara rata-rata juga cukup menarik, berada di angka 9%. Nah, berdasarkan data keuangan tadi, beberapa hal yang bisa diraih kesimpulannya, yaitu yang pertama, untuk nilai buku emiten ini berada di angka 667, dan di mana posisi sekarang dia memang sudah mencapai angka PBV1, sudah dihargai dengan harga bukunya lebih 0,1, dan untuk PER-nya di angka 6,9, sehingga untuk PER wajarnya di angka 10, yaitu di angka 1040 per lembar sahamnya. Dan seperti biasa saya rata-ratakan, sehingga rata-rata fundamental yang wajar untuk ini yaitu di angka 894. Dan pada saat saya membuat video ini, harga emiten ini berada di angka 720, sehingga apabila kita memiliki barang ataupun membeli di harga sekarang, dia akan mendapatkan nilai MOS 15% yang memang menurut saya masih berisiko cukup tinggi untuk turun kembali harga sahamnya, teman-teman. Dan untuk gain yang dihasilkan juga tidak terlalu tinggi, yaitu berada di angka 18,6 atau 19%. Nah, lain ceritanya kalau kita melihat dari harga wajar secara PBV dan per 5 tahun terakhir, yaitu harga wajar emiten ini seharusnya berada di angka 1217 dan mendapatkan nilai MOS yang cukup menarik di atas 30%, lebih tepatnya 40%, teman-teman. Dan gain yang diperoleh bisa saja mencapai 70%. Nah, kita lanjutkan dari sisi teknikal. Untuk pergerakan emiten ini secara umum, teman-teman, terjadi bullish ya, teman-teman. Dari tahun 2020 di periode Maret pada saat pandemi menyerang, dan di sini memang sahamnya drop sampai dengan harga paling rendahnya itu di angka 230. Tapi setelah periode itu terjadi peningkatan secara perlahan dan terjadinya periode bullish, teman-teman, di sini. Dan secara perlahan memang mengalami peningkatan terus. Dan di sini ada beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan. Pertama, untuk resistennya ini berada di angka 700. Resistennya di 700, tapi menurut saya ini sudah menjadi titik support di periode 2023 ini, teman-teman. Apakah dia bisa menjadi ini titik support yang kuat? Karena di sini terjadi resisten, teman-teman, di angka 700 pada tahun 2021 dan juga 2021 bulan September. Di sini harga emitennya itu dipaksa turun kembali, dan ternyata terjadi penguatan, dan di sini saya melihat adanya perubahan posisi dari yang awalnya resisten menjadi support di angka 700. Nah, menurut saya karena emiten ini sudah memiliki performa yang meningkat dari periode sebelumnya, kemungkinan ini akan menguat kembali ke angka 1000-an, teman-teman. Dan mungkin saja memang terjadi penurunan karena tadi secara fundamental dia masih memiliki nilai MOS yang cukup rendah. Kemungkinan resiko untuk turun kembali ke titik support selanjutnya itu yaitu berada di angka kurang lebih 500-an, teman-teman. Bisa saja terjadi, tetapi yang jelas menurut saya emiten ini cukup kuat dari sisi fundamentalnya, baik dari sisi likuiditasnya juga mendukung. Nah, di sini saya rasa emiten ini akan memiliki prospek bagus ke depannya. Bisa saja dia langsung mengalami peningkatan setelah memantul di titik supportnya yang sekarang menjadi saya rasa titik support kuat yang ke 700. Dia akan kembali menuju ke harga fundamentalnya di angka 1000-an, teman-teman. Dan perlu kita ketahui dari semenjak saham ini IPO di tahun 2018, harganya ini terus mengalami penurunan, teman-teman. Dan harga sekarang ini masih berada di bawah harga IPO-nya. Dan ini yang saya katakan kenapa bisa saja kedepannya emiten ini akan melebihi harga pada saat dia IPO, atau secara sederhananya bisa saja sudah melewati angka 1000 nanti, teman-teman, dalam waktu dekat. Walaupun memang di harga IPO-nya seperti yang kita lihat di sini berada di angka 1700-an, kemungkinan untuk short term atau medium term dia tidak akan langsung menuju ke sana, tetapi akan menuju harga fundamentalnya tadi di angka 1200-an. Untuk sentimen positifnya, emiten ini sisi positifnya adalah rutin memberikan dividen, dan sentimen lainnya untuk di rootnya sendiri ini membeli 354.000 lembar sahamnya untuk investasi. Artinya manajemen percaya terhadap kinerja dari emiten ini, oleh karena itu mereka membelinya untuk investasi.
Baik, beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari pembahasan emiten IPCC ini. Yang pertama, dari sisi performance, sudah mengalami peningkatan, itu dibuktikan dengan nilai EPS yang sudah jauh melampaui EPS dari periode-periode sebelumnya. Dan dari sisi labanya juga di sini terlihat sudah meningkat. Dan bisa saja nanti di tahun 2023 akhir, di kuartal keempatnya setelah rilis, dia bisa melebihi laba dari tahun 2022. Dan itu sudah menjadi faktor positif menurut saya untuk yakin terhadap emiten ini. Kemudian dari sisi utangnya, di sini terjadi penurunan utang yang cukup signifikan. Artinya emiten ini care dengan rasio likuiditas dari emiten ini. Dan dari sisi ekuitas juga terjadi peningkatan. Nah, secara umum, emiten ini memiliki fundamental yang baik, teman-teman. Oleh karena itu, ini bisa menjadi watchlist teman-teman investor. Dan boleh menunggu emiten ini mengalami penurunan harga. Pada saat itulah kita bisa entry di emiten ini. Atau di saat sekarang juga sudah bisa mencicil, teman-teman. Tapi semuanya balik kepada money management dari teman-teman investor. Mungkin sekian pembahasan mengenai IPCC. Boleh ditinggalkan komen di kolom komentar apabila memiliki pendapat yang berbeda. Boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.